diatur apa dibantu atau diusahakan oleh perubahan ventilasi. Misalnya pH darah menurun, maka itu akan merangsang pusat-pusat pernapasan untuk meningkatkan ventilasi. Sehingga napas makin kuat, CO2 makin banyak terbuang. Nah, ini akan bisa meningkatkan pH kembali. Nah, jadi nanti untuk detailnya nanti kalian insya Allah belajar di biokimia. Ya. Jadi, tapi secara sederhana bahwa napas, ya, fungsi penapasan bisa ikut mengoreksi bila terjadi peningkatan keasaman atau penurunan pH. Sebaliknya kalau pH meningkat melebihi dari 7,4, bisa dengan cara pernapasannya akan melambat. Ya, pernapasan melambat sehingga CO2 lebih kurang, lebih sedikit yang dikeluarkan. Kalau pernapasan meningkat, maka CO2 lebih banyak dikeluarkan. Ya. Jadi dengan menahan atau melepas jumlah CO2, kita juga tubuh bisa membantu mengatasi perubahan pH atau adanya imbangan asam basa. Ya, silakan. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan pengaturan ventilasi. Nah, ya, jadi ventilasi ini diatur ya, sesuai dengan kebutuhan, ya, dengan adanya bermacam reseptor. Ya, jadi ada reseptor-reseptor di perifer dan sentral, ada kemoreseptor, ada non-kemoreseptor. Dan kemudian ada pusat respirasi. Jadi pusat respirasi di otak, di batang otak. Nah, reseptor-reseptor ini terangsang, dia akan memberikan kabar ke pusat untuk meningkatkan atau mengurangi ventilasi, tergantung apa yang merangsang. Ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini pusat pusat pengaturan respirasi di batang otak. Ada yang namanya ventral respiratory group, ada dorsal respiratory group. Ya. Nah, itu nanti akan merangsang, akan mempengaruhi otot-otot diafragma dan interkostalis, ya, untuk menimbulkan meningkatkan pernapasan atau mengurangi pernapasan. Ya, lanjut. Ya, ini tadi ada dua kelompok saraf, ya, dorsal respiratory group dan ventral respiratory group. Ya. Nah, kalau yang dorsal respiratory group itu adalah neuron inspirasi saja. Jadi kalau terangsang, nah, neuron inspirasi akan menimbulkan menghasilkan rangsangan untuk diteruskan ke pusat ke otot-otot inspirasi. Ya. Oke. Ya, ini secara teratur muncul, ya. Nah, muncul rangsang pernapasan sehingga terjadi pola napas yang ritmik, ya, napas yang secara teratur karena adanya impuls-impuls yang keluar dari pusat pernapasan. Ya, lanjut. Nah, dimulai dengan dorsal respiratory group, ini pencetus impuls, ya. Ya, jadi pacemaker-nya di sini, ya.
Nah, kalau dicetuskan impuls, maka neuron inspirasi akan jadi aktif. Neuron jadi aktif, terjadilah inspirasi, ya, karena dia merangsang otot-otot inspirasi, ya. Jadi diafragma dan intercostalis internus. Nah, kalau neuron inspirasi ini berhenti aktif, maka terjadi ekspirasi. Nah, ekspirasinya secara pasif. Nah, ini yang terjadi ketika kita istirahat. Istirahat tenang, atau sedang tidur, maka dorsal respiratory group inilah yang berperan dengan mencetuskan inspirasi, kemudian ekspirasinya akan terjadi secara pasif. Ya, lanjut. Nah, kemudian ventral respiratory group. Nah, dalam pernapasan tenang, neuron inspirasi VRG dan VRG tidak aktif. Tidak aktif. Ya. Nah, neuron ini aktif waktu napas kuat. Ya, jadi ventral group inspirasi dan ekspirasinya tidak aktif, tapi bila bernapas kuat dia aktif. Nah, siapa yang mengaktifkannya adalah dorsal respiratory group. Ini akan merangsang inspiratory ventral respiratory group. Ya. Nah, sehingga ini pada keadaan napas kuat, ini baru terangsang. Ya. Ventral respiratory group itu baru terangsang kalau perlu napas kuat. Itu merangsang otot-otot pernapasan tambahan. Karena yang aktif juga di samping DRG juga VRG. Ya. Nah, VRG mengaktifkan otot-otot ekspirasi tambahan. Ya. Ya, otot-otot ekspirasi. Ya, bukan, tidak perlu bilang tambahan karena dalam keadaan normal, keadaan istirahat dia nggak aktif, nggak ada otot-otot ekspirasi, tenang ya. Jadi otot-otot ekspirasi baru aktif kalau napas kuat. Ya, lanjut. Nah, jadi impuls pada pusat pernapasan ya tercetus otomatis dan terus-menerus selama hidup. Ya. Nah, jadi selama kita hidup akan tercetus otomatis dan terus-menerus ya. Nah, itu hanya pusat inspirasi oleh dorsal respiratory group. Itu dalam keadaan tenang. Ya. Nah, tapi kalau kuat baru yang ventral ikut berperan. Ya. Dan ekspirasi ikut berperan. Nah, dan ini dapat diinterupsi secara volunter sampai batas tertentu. Nah, ya. Nah, jadi kita misalnya menahan napas, bisa kita tahan. Ya. Atau kita ingin napas cepat dan dalam, bisa kita laksanakan nah, sampai batas tertentu. Ya. Nanti batasnya adalah kalau cepat dan dalam misalnya hiperventilasi itu menimbulkan gangguan. Nah, kalau kita menahan napas, lama-lama kita nggak sanggup lagi menahan napas. Nah, jadi ada bisa diintervensi, cuma tidak terus-menerus. Ya. Oke. Nah, ini dan pusat pernapasan ini dipengaruhi secara terus-menerus oleh impuls sensorik dari kemoreseptor. Nah, ya, kemoreseptor ini pada di berbagai tempat di tubuh kita itu akan melaporkan kadar ya, ya, PO2, PCO2, pH ya. Nah, itu ya. Itu yang diatur ya, kemoreseptor.
kemoreseptor. Itu yang bisa sedang tidur dan sebagainya tetap ada. Kalau kemoreseptornya terangsang, sampai berapa rangsangannya, apakah perlu ditingkatkan atau tidak pernapasan, itu diatur oleh kemoreseptor tadi. Ya. Nah, kemudian di batang otak ada lagi yang namanya pusat apnostik. Nah, ini memperkuat dorongan inspirasi. Nah, ini mencegah inspirasi berhenti. Nah, jadi memperpanjang inspirasi. Dan ini terus-menerus merangsang pusat inspirasi di batang otak. Ada namanya pusat apnostik. Nah, tapi dia ada lagi yang mengendalikan ini. Ya. Nah, ya, dia tidak berdiri sendiri. Ada lagi yang mengendalikan sehingga dia pusat apnostik ini tidak bisa berlaku sewenang-wenang. Ya, lanjut. Nah, ini di atasnya ada pusat pneumotaksik. Nah, jadi pusat pneumotaksik ini ngirim impuls yang membantu switch off dari IDRG, membatasi lama inspirasi. Nah, pusat pneumotaksik ini lebih dominan terhadap pusat apnostik. Nah, ya. Jadi pusat apnostik ini tetap ada yang mengendalikan, yaitu pusat pneumotaksik. Jadi bisa menghentikan inspirasi. Kalau apnostik tadi hanya mau rangsang inspirasi terus, tapi dan dihambat oleh pusat pneumotaksik. Nah, jadi dengan adanya berbagai pusat di atas tadi, semua akan bisa diatur secara normal. Nah, kalau pusat pneumotaksik ini rusak, maka pusat apnostik akan bekerja terus sehingga terjadi yang namanya apnosis. Ya, apnosisnya orang napasnya inspirasi terus. Ya, jadi pernapasan berhenti dalam keadaan inspirasi. Ya, tapi ini jarang terjadi. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini memperlihatkan ini pusat pernapasan di batang otak. Nah, apa saja yang mempengaruhinya? Nah, ya. Nah, kita lihat yang sebelah kiri dulu. Ya, yang normalnya adalah chemoreseptor perifer. Chemoreseptor perifer yaitu berkurangnya CO2, berkurangnya O2, meningkatnya CO2, meningkatnya H-ion. Ini yang chemoreseptor perifer. Ada lagi chemoreseptor sentral, yaitu meningkatnya CO2 dan meningkatnya H-ion. Nah, dia merangsang. Nah, kemudian ada reseptor lain dari otot dan sendi. Namanya proprioseptor. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa ketika seorang banyak bergerak, aktivitas meningkat, itu akan merangsang pusat pernapasan, ya, walaupun chemoreseptornya belum banyak terangsang, tapi dengan adanya kerja berat mendadak, itu sudah merangsang pusat pernapasan. Itu yang sebelah kiri ya. Kemudian yang atas, kiri atas. Nah, jadi ini yang dari talamus, ya, hipotalamus, ya. Jadi emosi dan sebagainya, ya. Orang keadaan marah, orang sedih dan sebagainya bisa mempengaruhi pusat pernapasan. Ya. Nah, kemudian dari atas, dari otak, itu bisa melalui motorik, bisa mempengaruhi mau napas cepat, mau napas di stop. Nah, bisa dipengaruhi melalui motorik.
pusat motorik otak. Nah, ya. Kemudian sebelah kanan ada namanya stretch receptor. Ya, stretch receptor ini kalau kita menarik napas dalam, kita menarik napas, maka suatu saat akan terhenti karena teregang. Ya, jadi alveolus teregang, paru-paru teregang, ini akan mempengaruhi reseptor regang di paru sehingga akan menghambat peninspirasi lebih lanjut. Nah, ya, ini bersifat inhibisi. Kemudian ada reseptor iritan, ya, misalnya gas-gas yang mengiritasi bisa menimbulkan refleks batuk dan sebagainya. Nah, inilah berbagai rangsang yang bisa mempengaruhi pusat pernapasan kita. Lanjut. Ya, ini yang tadi sudah disebut. Ya, perubahan kadar CO2, O2 dan ion darah arteri akan mempengaruhi, akan merangsang kemoreseptor perifer dan kemoreseptor pusat. Akan menimbulkan perubahan pada frekuensi dan amplitudo pernapasan. Ya, lanjut. Nah, ini secara ya diperlihatkan di sini bahwa pengaruh perubahan CO2 lebih menentukan. Ya, peningkatan CO2 lebih berpengaruh terhadap ventilasi. Ya. Nah, kalau kekurangan oksigen hanya sedikit, hanya terutama meningkatkan sensitivitas rangsangan CO2. Kalau kekurangan oksigen sendiri tidak banyak pengaruh, tapi dia meningkatkan sensitivitas terhadap peningkatan CO2. Nah, kemudian yang kedua adalah pengaruh pH. pH rendah artinya ion-nya banyak, juga berpengaruh, tapi paling banyak oleh peran CO2. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini reseptor perifer terutama ya. Kalau reseptor sentral hanya ion. CO2 yang berubah jadi ion. Ya, lanjut. Nah, ini cara kerja dari kemoreseptor perifer, ya. Nah, sehingga nanti menimbulkan potensial aksi listrik, ya, yang menimbulkan rangsang, ya, untuk meningkatkan ventilasi, ya, cara kerjanya. Ya, ya, lanjut. Nah, ini berbagai tempat kemoreseptor perifer, ya, di arcus aorta, ya, di karotis, ya, carotid body, ya, glomus caroticum, ya. Nah, ini tempat apa namanya kemoreseptor, ya. Ya, carotid body and aortic bodies, ya. Ya. Ya, ini yang merangsang, yang menerima rangsangan perubahan CO2, perubahan ion, perubahan oksigen, kadar oksigen. Ya. Nah, ini yang kemoreseptor sentral, itu di ventrikel 4.
ya, ventrikel 4. Yang sini hanya H ion yang merangsangnya. Jadi kalau kadar CO2 yang tinggi akan berhidrasi campur H2O akan menjadi H2SO3 yang terurai jadi H ion dan HSO3 minus di dalam liquor cerebrospinal. Ya, lanjut. Ya, ini namanya reseptor sentral. Ya. Kemoreseptor sentral, ya, di batang otak, ya, di ventrikel 4. Ya. Lanjut. Ya, ini adanya ya dari kemoreseptor sentral ya. Oke. Ya, di batang otak itu sampai medula spinalis itu kan ada liquor cerebrospinal juga ya. Nah, jadi di daerah ini ada kemoreseptor untuk mendeteksi perubahan H ion. Ya, lanjut. Kita sebut kemoreseptor sentral ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kita sudah sebut juga bahwa rangsang terbesar itu adalah perubahan pada peningkatan CO2. Yang kedua adalah penurunan pH, dan yang paling sedikit pengaruhnya adalah penurunan PO2. Ya, ya, lanjut. Ini ada 3 slide, ini memperlihatkan itu ya. Ini pengaruh penurunan PO2, lanjutnya penurunan pH dan selanjutnya peningkatan PCO2. Ya, lanjut. Nah, jadi kesimpulannya ya, peningkatan CO2 stimulan pernapasan yang paling kuat. Nah, CO2 dehidrasi menjadi dengan H2O menjadi H2SO3 di liquor cerebrospinal yang merangsang kemoreseptor sentral. Nah, umumnya PO2 berpengaruh tidak langsung mengubah sensitivitas kemoreseptor terhadap PCO2. Ya. Nah, PO2 rendah akan meningkatkan efek PCO2. PO2 tinggi menghilangkan efektivitas stimulasi CO2. Nah, ya. Nah, ini perlu kita hati-hati juga dalam pemberian oksigen. Kita juga tidak boleh berlebihan karena bisa mengurangi atau menghilangkan efektivitas stimulasi CO2. Ya. Jadi CO2 itu bagus, tapi kalau diberi oksigen yang banyak, fungsi rangsang CO2 juga bisa berkurang. Ya, ya, lanjut. Nah, kemudian faktor non-kimia, terutama faktor saraf, ada yang namanya refleks Herring-Breuer. Herring-Breuer ini kalau kita menarik napas, sampai batas tertentu akan menimbulkan refleks regang, akan terangsang reseptor regang, sehingga akan berhenti inspirasi lebih lanjut. Nah, sebaliknya ketika ekspirasi, setelah batas tertentu, itu akan terhenti karena hilangnya regangan. Nah, ini namanya refleks Herring-Breuer. Ya, ekspirasi ada batasnya, inspirasi ada batasnya. Ya, faktor saraf. Kemudian iritan. Ya,
pemari iritan. Ya, ada apa namanya zat-zat yang merangsang saluran napas, ya itu juga mempengaruhi pernapasan. Kemudian pusat yang lebih tinggi, hipotalamus dan korteks cerebri. Ya, tadi kita udah bahas juga tadi, cuma kita nggak sebelum sebutkan ini faktor non kimia, ya. Dari hipotalamus. Nah, orang misalnya sedih, gembira dan sebagainya itu mempengaruhi, ya. Emosi mempengaruhi pernapasan. Korteks cerebri dengan sengaja mengatur pernapasan. Proprioseptor, baroreseptor dan hormon juga bisa mempengaruhi pusat pernapasan. Ya, ini semua faktor non kimia. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi, Haring-Breuer tadi, ya. Jadi kalau inspirasi sudah batas tertentu, supaya tidak ekspansi berlebihan, maka akan terjadi berhenti inspirasinya. Gitu juga paru ekspirasi, kalau sudah mencapai batas tertentu akan berhenti ekspirasinya. Ya. Oke. Nah, jadi mukus, debu, asap rokok, gas berbahaya ini iritan. Ya. Akan merangsang reseptor iritan di bronkiolus. Nah, kemudian ada serat aferen melalui vagus, kemudian ke respiratory center, nah, kemudian ke neuron parasimpatis, dan menimbulkan otot polos bronkus, terjadi bronkokonstriksi. Nah, ya. Jadi ada bronkokonstriksi karena yang paling ini terutama adalah debu, asap rokok, gas berbahaya. Ya. Nah, ini semua. Nah, dan ini jelas lihat pada orang perokok, itu sampai setengah jam setelah Anda merokok, itu masih ada bronkokonstriksi. Ya. Bronkokonstriksi pada orang yang merokok, sampai setengah jam masih ada terjadi. Ya. Nah, irisan yang sama di trakea dan bronkus, nah, timbulkan batuk. Ya. Bisa menimbulkan batuk kalau iritannya mengenai daerah trakea dan bronkus. Ya. Kalau ke bronkiolus terjadi bronkokonstriksi. Kalau di mukosa rongga hidung terjadi bersin. Ya. Jadi ada bersin, ada batuk, ada bronkokonstriksi. Tergantung daerah mana yang mengalami iritasi oleh iritan tadi. Ya, lanjut. Nah, pengaturan oleh hipotalamus, emosi berat, takut, kaget, nah, itu sistem limbik, pusat simpatis di hipotalamus, pusat respirasi, meningkatkan frekuensi dan amplitudo pernapasan. Nah, takut napasnya meningkat, kaget, napasnya meningkat. Ya. Peningkatan atau penurunan suhu tubuh tersentuh benda dingin. Nah, terjadi perubahan mendadak pada pola napas. Pernapasan langsung ke medula, ke neuron motor atau otot pernapasan tanpa melalui pusat pernapasan. Ya. Jadi ini melalui langsung ke neuron motor otot-otot pernapasan, ya, tanpa melalui pusat pernapasan. Oke, lanjut. Nah, Haya Baring Center ini
korteks motorik ya. Ya, bisa kita nahan napas, tapi sampai ada batas tertentu. Ya, sampai namanya breaking point. Kita tidak mampu lagi menahan napas. Ya, lanjut. Nah, ini bagaimana peningkatan PCO2 mempengaruhi ventilasi. Ya. Ya. Jadi, mempengaruhi cairan otak, cerebrospinal fluid. Nah, kemudian juga ada yang melalui chemoreceptor perifer. Ya. Jadi ada melalui sentral, ada melalui perifer. Ya. Chemoreceptor sentral dan chemoreceptor perifer. Ya, jadi peningkatan CO2 akan meningkatkan ventilasi melalui dua cara. Ya. Rangsang reseptor perifer dan rangsang reseptor sentral. Ya, lanjut. Nah, ini breaking point. Saya di mana seorang tidak mampu lagi menahan napas volunter. Ya, terjadi peningkatan CO2 dan penurunan PO2 dalam darah. Ya. Nah, ini penyesuaian respirasi. Nah, kata selama latihan. Nah, otot aktif memerlukan oksigen yang lebih banyak dan menghasilkan CO2 yang lebih banyak. Maka akan terjadi peningkatan ventilasi. Ya, bisa mencapai 10-20 kali lipat. Maka terjadilah penapasan yang kuat dan dalam. Ya. Nah, ini selama latihan. Ya. Nah, di sini rangsangnya bukan karena rangsang kimia, ya. Nah, itu karena proprioseptor tadi. Nah, selama latihan, nah, jadi nanti lihatkan terus saja, kita lihat lanjutkan, lanjut. Nah, ini ya. Ini aja untuk satu aja saya gambarkan. Ini aja. Nah, jadi mulai istirahat, kemudian kita mendadak latihan. Latihan, nah, terjadi peningkatan yang signifikan. Ventilasi meningkat, ya ini karena itu proprioseptor yang ada di otot dan sendi. Nah, ya. Yang akan mendadak menimbulkan peningkatan ventilasi. Nah, setelah itu terjadi peningkatan yang pelan-pelan. Nah, ini yang karena chemoreseptor. Ya, ini chemoreseptor meningkat karena CO2 dan ya yang peningkatan CO2 makin banyak ya karena exercise tadi. Maka terjadi peningkatan ventilasi yang makin meningkat. Sampai akhirnya mendatar karena kemampuan kita terbatas. Ya. Nah, setelah itu berhenti. Nah, ya. Setelah berhenti, mendadak turun ventilasinya. Nah, ini karena tadi proprioseptor di otot dan tendon dan sendi itu berhenti terangsang. Nah, kemudian terjadi penurunan yang pelan. Nah, ini yang namanya bayar utang oksigen.
sudah nggak kerja, tapi oksigen masih banyak diambil. Ya, sudah nggak latihan, oksigen masih ngutang, nah jadi bayar. Ya. Jadi terjadi kekurangan oksigen, pelan-pelan dibayar. Nah, setelah normal, tidak ada lagi utang oksigen, maka ventilasi kembali ke posisi awal. Ya. Ini yang terjadi pada exercise, ya. Hubungan exercise dengan ventilasi atau pernapasan kita. Ya, lanjut. Ya, ini tadi udah jelaskan, oke. Lanjut. Nah, ini yang kita sebut dengan acute mountain sickness, ya. Jadi kalau orang ketinggian bisa menimbulkan gangguan fisik, ya, sakit kepala, napas pendek, mual, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di tempat yang tinggi tadi, PO2 turun, ventilasi meningkat. Nah, ini akan menyebabkan PSO2-nya menurun. Ya. Dengan ventilasi meningkat, PSO2 menurun. Nah, ini juga tidak bagus. Ya. Nah, semua akan kacau. Ya. Nah, jadi terjadi PSO2 menurun akan mengurangi ventilasi. Ya. Nah, PO2 menurun akan menyebabkan saturasi HbO2 berkurang. Nah, tapi ada yang khas, terjadi yang namanya peningkatan eritropoiesis. Ya, karena terjadi peningkatan eritropoietin, karena kekurangan oksigen, itu akan merangsang terjadi pembentukan eritropoietin. Ya. Nah, sehingga kalau kita berlama di tempat tinggi, akan terjadi aklimatisasi. Jadi, eritrosit kita akan bertambah banyak, sehingga dapat mengkompensasi pengambilan oksigen yang diperlukan. Ya. Lanjut. Kemudian sedikit tentang refleks pernapasan, ada batuk, bersin, menguap, menelan, tachypnea. Ya. Ya, lanjut. Nah, tadi batuk dan bersin sudah kita bahas, ya. Ada rangsang-rangsang iritan tadi. Ya. Nah, sekarang tentang rokok. Nah, ya, di rokok ini banyak zat berbahaya. Ada nikotin yang merupakan sejenis candu. Ya, menyebabkan orang tidak mau berhenti merokok karena candu tadi, nikotin. Ada tar yang karsinogenik, ya, menyebabkan kanker paru. Ada gas CO yang menghambat pengambilan oksigen, ya, gas CO. Ya, ya, lanjut. Ya, jadi tadi merokok, ya, pertama kecanduan, ya. Kemudian pembuluh darah, kerusakan pada pembuluh darah, ya, sehingga menimbulkan ada penyakit jantung koroner, ya, bisa impotensi, ya. Kemudian pada paru bisa penyakit obstruktif menaun, ya, penyakit paru obstruktif menaun, dan kanker paru. Nah, kemudian yang lebih bahaya lagi, bayi dalam kandungan bisa cacat dan berat lahir rendah. Ya. Ini dia nggak salah apa-apa, yang merokok bapaknya dan yang kena bayinya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ada iskemi, hipoksia. Iskemi aliran darah ke jaringan berkurang, kalau hipoksia PO2 darah dan jaringan yang berkurang. Ya, ini istilah-istilah yang harus kalian kenal dengan baik, ya. Apa itu hipoksia, apa itu iskemi, enggak
Jangan sampai ada kekeliruan dalam istilah ini. Ya, lanjut. Ada sianosis. Nah, ya. Sianosis kulit dan mukosa berwarna kebiruan karena Hb reduksi melebihi 5 gram persen. Hb reduksi. Ya. Jadi berarti kekurangan oksigen yang berlebihan menyebabkan Hb reduksinya banyak. Dan ini menimbulkan sianosis. Jadi hipoksia menimbulkan sianosis. Ya, lanjut. Nah, kemudian bisa gangguan ventilasi, bisa gangguan perfusi, bisa gangguan difusi. Nah, tapi yang terbanyak orang membahas atau memeriksa adalah gangguan ventilasi. Ya, lanjut. Nah, nanti ada tes fungsi paru, ya, banyak alat dan cara. Ya. Nah, yang terbanyak adalah untuk mengukur fungsi ventilasi. Ada yang statik, ya. Ada yang dinamik. Statik itu napas tenang, volume, dan kapasitas saja. Ada yang dinamik itu dengan paksa, ekspirasi paksa misalnya. Ya, itu namanya pemeriksaan secara dinamik. Ya, mudah-mudahan nanti COVID tidak berlangsung lama, kita bisa praktek dengan spirometri. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, jadi tes fungsi paru ini bisa untuk penyakit paru obstruktif. Nah, paru obstruktif ini artinya saluran napasnya mengalami penyempitan. Ya, penyempitan saluran napas itu namanya penyakit paru obstruktif. Ya. Misalnya asma, PPOK, ya. Nah, itu akan terlihat bahwa tahanan saluran napasnya meningkat, volume ekspirasi paksa 1 detiknya berkurang, volume ekspirasi maksimalnya berkurang, kapasitas penapasan maksimal berkurang. Ya. Ini semua adanya. Ya. Ada definisinya. Ya. Nah, kemudian ada penyakit paru restriktif. Restriktif ini volume parunya berkurang. Restriksi, jadi pengecilan paru. Jadi compliance-nya rendah sedikit, kapasitas vitalnya turun, kapasitas pernapasan maksimal juga menurun. Ya. Nah, ini macam-macam tes fungsi paru, apa yang akan kita dapatkan ya pada gangguan ini. Ya, ya lanjut. Nah, ini model spirometer zaman dulu. Ya. Nah, sekarang sudah digantikan dengan alat elektronik. Ya, tinggal tiup hasil macam-macam keluar. Kalau ini harus lama, ya. Nah, tapi ini sengaja saya perlihatkan biar kalian tahu perkembangan manusia, ilmu kedokteran. Zaman dulu sudah ada orang mengenal spirometri. Ya. Silakan. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, jadi ada namanya tidal volume, ada kapasitas vital, ada kapasitas inspirasi, ada cadangan inspirasi, ada cadangan ekspirasi, semuanya nanti ada. Ya. Saya akan perhatikan aja nanti. Ya, lanjut. Ya, sama yang tadi. Ya. Ya, kalian minimal bisa menghayati ini. Ya. Pelan-pelan baca lagi. Ya. Pelajari lagi ini apa ini maksud dari istilah-istilah ini. Ya. Kalian harus kenal istilah-istilah ini. Ya, lanjut. Nah, ini
Ini juga pakai spirometer yang lama, konvensional. Kita menggambarkan yang atas ini yang normal. Ya, kalau kita ekspirasi paksa, cepat keluarnya. Ya, dalam 1 detik pertama itu udah lebih dari 75% keluar. Nah, yang bawah memperlihatkan pernapasannya saluran napas sempit. Jadi pengeluaran ekspirasi dalam 1 detik pertama nggak bisa banyak. Ya, nggak banyak. Nah, tapi lama-lama habis juga, tapi lama. Ya. Ini menunjukkan salurannya menyempit. Ya, tapi habis juga. Ya. Jadi kalau itu, jadi nilainya yang dihitung dalam 1 detik pertama berapa banyak dia habis. Boleh juga ditambah dengan 3 detik berikutnya, 3 detik pertama. Nah, itu akan bandingkan yang normal dengan yang gangguan. Ya, lanjut. Nah, ini menggambarkan, ini ada alveolus, ada saluran napas, ya. Nah, itu saluran napas ini itu mengembang, salurannya tetap eksis, tetap tidak berada dalam keadaan mengembang karena dia tertarik oleh jaringan-jaringan elastik, ya, paru itu, jaringan paru itu saling menarik sehingga saluran napasnya terbuka. Ya, karena parunya mengembang karena tertarik oleh tekanan yang lebih rendah pada dinding pleura, rongga pleura, dia tertarik. Dan ini juga menarik saluran napas supaya terbuka. Nah, tetapi bila jaringan paru ini banyak yang rusak, maka daya menariknya supaya saluran itu mengembang itu berkurang. Ya, sehingga bila kita menekan sedikit, ya, ekspirasi itu kan menekan. Ketika ekspirasi pasca menekan, maka saluran napasnya langsung mampet. Ya. Nah, jadi pada jaringan paru yang banyak rusak, mudah terjadi yang namanya air trapping, udaranya terperangkap. Begitu ekspirasi kuat, saluran napas tersumbat. Udara di dalam jadi terperangkap, tidak bisa keluar. Tapi kalau keluar ekspirasinya pelan-pelan, dia bisa keluar. Tapi begitu keras dipaksa, dia mampet. Nah, ini yang terjadi bila jaringan paru banyak yang rusak, elastisitas paru menurun. Ya. Lanjut. Jangan ngasih persyaratan, ya. Ya, kita ngasih persyaratan ke gizi. Nah, ini tadi air trapping tadi, ya. Ada ekspirasi pasca, ya. Itu penjelasannya yang tadi, ya. Lanjut. Nah, inilah yang telah kita bahas hari ini, ya. Barangkali ada yang ingin bertanya untuk diskusi, persilakan. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya. Udah capek kali, ya. 3 jam terus-menerus, diselingi beberapa kali terganggu. Ya. Kalau tidak ada, ya, supaya ini bisa diserap dengan baik harus diulang-ulang sendiri. Ya. Kalau enggak nanti hilang, nggak ada bekasnya. Ya. Nanti baca lagi, pelajari lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa nyangkut dengan baik
Hingga dengan bisa mengisi kebutuhan ilmu untuk yang gangguan-gangguan pernapasan, ya. Karena dasarnya dari fisiologinya dulu, ya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kita tutup pertemuan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok.